Halo sobat, selamat pagi. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat. Ya, nggak tahu nih pagi di sini. Ini baru jalan-jalan dengan anjing, and then karena anak-anak libur sekolah ya di sini. Ini libur summer break, nggak libur so. Jadi rutinitas saya biasanya kalau ngantar sekolah, terus eh, pergi Starbucks beli kopi, tapi ini kan tadi karena anak-anak ndak ada sekolah, dia pulang rumah lagi setelah jalan-jalan sama anjing, bikin kopi sendiri. It's good, and sarapan sama donat. Makan gitu. Tiba-tiba kok tahu saya punya ide, ingin cerita ya. Gimana ya, apa dampak ini peperangan antara Rusia dengan Ukraine ini bagi orang Amerika ya. Ya, sebelumnya saya tidak berpikir berdampak apa-apa, tapi ternyata ada dampaknya juga bagi kami yang tinggal di Amerika. Ya, terutama tentang harga-harga gasolin ya. Itu naik sangat tinggi sekali saat ini di sini ya. Kalau biasanya ya cuman dulu sebelum Biden jadi presiden, memang kalau waktu Trump ya rendah sekali harga gasolin, cuma $2,5. Tapi begitu Biden naik jadi presiden jadi $3,5. Artinya itu udah tinggi juga bagi kami karena. Dan sekarang tadi pagi lihat di pom bensin tuh di Costco, di sini aku biasa ngisi gasolin di Costco, itu paling murah di sini karena harus pakai membership ya. Itu harganya udah $4.50. Dan padahal kemarin itu masih $4.40 ya. Tiap hari ini naik, nggak tahu sampai kapan. Ya, ini karena kebijaksanaan Mr. Biden ya. Sebagai presiden dia memutuskan untuk cutting off the oil import from the Russia. Jadi imbasnya ternyata kepada rakyatnya juga. Nah, kenapa gasolin mahal kok membuat bingung rakyat Amerika? Well, semua sistem distribusi di Amerika itu menggunakan gasolin ya, karena menggunakan tracking system, atau juga ada yang train buat kebanyakan mainnya itu distributor itu delivery antar apa-apa itu pakai tracking, yaitu yang pakai trailer kontainer itu. Nah, itu main, itu urat nadinya Amerika, ekonomi Amerika lah. Kalau urat nadinya udah darahnya itu mahal, of course barang-barang juga jadi mahal. Barang-barang itu jadinya ya naik semua akhirnya, dari makanan-makanan kaleng atau semuanya ya. Kalau kita jarang-jarang nggak merhatikan harga each item ya, nggak begitu tahu ya. Tapi kalau kita perhatikan itu naiknya itu 2 kali lipat, ada yang lebih malah, and then terasa sekali kalau kita punya keluarga kayak
aku punya anak 3 di sini ya, anak 3, aku sama istri itu begitu belanja itu yang dulu biasanya cukup ya berapa, $200, $300. Ini kemarin itu belanja tiba-tiba kok bisa hampir like $500. Wow, apa ini yang kita beli? Padahal kita biasa beli ya, rutin ya. Sebulan sekali itu apa yang kita beli itu rutin segitu. Dan kita perhatikan ternyata barang-barang itu harganya naiknya banyak. Seruput kopi dulu. Ya gitu. Sebenarnya kalau dipikir ya, Amerika tuh punya apa ya? Ya punya reserve oil, but itu karena kebijaksanaan politikus ya. Ternyata ada yang setuju buka pipeline di Amerika, ada yang enggak. Akhirnya semua itu dari politik-politik pemimpin negara di atas yang ingin, tapi rakyat tetap aja yang merasakan gitu. Well, nggak tahu kenapa yang cerita kita. Anyway, memang di vlog sini ya aku bikin cerita tentang pengalamanku ya. Inilah yang aku alami saat ini di Amerika. Lah gimana tentang harga-harga makanan, misalkan restoran. Aku rasa harga-harga makanan di restoran juga akan naik. Dan gaji I don't think so sekarang kita mau naikkan gaji karena alasan itu. So kalau kita yang gajinya tetap segitu, misalkan yang dapat gaji tetap, ya kita harus ngirit untuk saat ini. Tapi kalau kita udah kalau masih single atau apa ya, ngirit itu bisa aja gampang. Tapi kalau kita udah keluarga, anak kita juga ada kayak ngirit itu di sini susah juga ngirit. Akhirnya tetap aja ekstra pengeluaran begitu. Dan aku rasa juga di jalan-jalan ini mulai agak sepi ya, karena orang sini itu suka travel, orang Amerika itu suka travel, apalagi liburan ini sebenarnya saya juga ya, biasanya ini musim liburan ini pasti pergi kemana gitu, biasanya dolan out of state. Buat tahun ini saya enggak punya rencana dolan kemana-mana, ya enggak ngerti, tiba-tiba ya aku enggak punya rencana itu, karena anakku yang gede udah dolan saat ini, dia pergi dengan teman-temannya ke California sana. Lalu tinggal aku di rumah dengan istri dan 2 anakku yang lain. Mungkin merasa udah tua sekarang. Begitu tuh. Dan aku belum ngisi gas, kemarin itu mau ngisi gas udah jadi ya. Jadi nanti aku mau ngisi gas berapa itu harganya gas exactly. Itu harga gasolin itu di sini $4.60 itu per galon. Per galon itu 1 galonnya itu 3,6 liter. Artinya itu 1 liter itu udah lebih dari 15.000, sekitar 16.000-an itu 1 liter. Aku nggak tahu harga gasolin di Indo berapa.
Ini harga paling tinggi dalam sejarah aku di sini ya. So far itu harga tuh tidak pernah setinggi ini. Terutama harga gasolin. Dan aku dengar itu di state California itu ada harga gasolin yang sampai 6 atau 7 dolar itu yang ada di berita kemarin aku dengar. Nggak tahu di state lain, tapi di stateku ini termasuk masih rendah harga gasolin itu masih di bawah 5 dolar. Tapi orang-orang bilang, oh harganya bisa akan lebih dari 5 dolar ini nanti. Nggak tahu sampai kapan. Jadi ya mulai agak panik. Orang Amerika agak panik karena bukan karena barang-barang tidak ada di toko ya, tapi paniknya tuh semua harga-harga jadi tinggi dan gaji kita di sini masih tetap. Jadi kita harus ngatur uang, ceritanya begitu. Lain cerita kalau di Indo ya kehabisan minyak, kehabisan apa. Di sini itu enggak ada. Di sini itu ya kadang ada telat stok, maksudnya di toko itu kita cari stoknya telat itu karena mostly karena delivery sistemnya ini yang telat. Barang itu selalu ada. Ya tapi memang harganya naik, nah, gimana itu lagi, kita enggak, rakyat ya enggak cuma ngikutin, enggak bisa kontrol apa-apa. Tapi semua barang, semua itu stok di supermarket itu stok semua ada, bedanya begitu. Dan cuman orang di sini enggak travel aja gitu aja sekarang. Oke, gimana sobat kabarnya di Indo? Apakah minyak juga harganya naik? Aku dengar di Indo minyak susah didapat atau gimana ceritanya. Nah, aku rasa ini seluruh dunia ini akan resesi atau gimana. So ada negara yang perang, ada negara yang resesi, ada gimana. Well anyway, ya cuma cerita-cerita pagi ini tentang itu aja. Thank you for watching, and then bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe dan kasih komen atau apa tentang, kalau Anda ingin tanyakan tentang gimana kehidupan di Amerika atau apa saja tentang Amerika yang Anda perlu tanyakan. And then akan aku jawab, akan aku ceritakan gimana kehidupan di Amerika yang sebenarnya ya. Jadi jangan sungkan-sungkan bertanya, namanya bertanya. Dan anyway, thank you for watching and have a nice day, right?